wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita hendaklah senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah. Dan kalian sebagai siswa-siswi baru tentunya masuk di SMP Negeri 3 Babat ini memiliki tujuan yang baik, karena SMP Negeri 3 Babat ini adalah sekolah adiliyata nasional yang senantiasa mengembangkan perilaku akhlakul karimah atau religiulitas, karena di SMP 3 ini ada budaya religius. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi dengan tema lebih dekat dengan Allah dan nama-namanya yang indah. Oleh karena itulah, marilah kita ikuti dengan seksama kegiatan pembelajaran ini. Namun demikian, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita ikuti selanjutnya. Lebih dekat kepada Allah dengan nama-nama yang indah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini perlu kita cermati tentang lebih dekat kepada Allah dengan namanya yang indah. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hendaklah senantiasa untuk selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itulah, maka kita berupaya bagaimana setiap langkah kita, setiap aktivitas kita selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena manusia diberi keimanan. Iman itu adalah sebagai dasar fondasi yang kuat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iman yang kuat, otomatis kita sebagai hamba Allah senantiasa bisa menjalankan aktivitas sehari-hari berdasarkan keinginan kita untuk senantiasa beriman kepada Allah. Iman adalah fondasi utama manusia. Tanpa iman, manusia akan tidak tahu jalan mana yang baik, mana yang benar. Oleh karena itu, kewajiban inilah yang harus senantiasa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita renungkan bagaimana sih sebenarnya lebih dekat kepada Allah itu. Artinya gini, setiap langkah yang kita lakukan, misalnya kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, beribadah dengan tekun, kemudian berdoa, kemudian senantiasa membantu orang tua, itu adalah juga dalam upaya untuk mendekatkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kalau kalian sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, hendaklah zikir dan membaca Al-Quran dengan khusyuk, harus konsentrasi penuh. Untuk ini upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu termasuk iman kita kepada Allah. Kuat dan tidaknya iman kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Berikutnya, anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih dulu saya jelaskan adalah pengertian iman menurut bahasa. Menurut arti bahasa, iman adalah percaya. Sedangkan menurut arti istilah, iman itu adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Atau di dalam hadis Nabi dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Inilah definisi iman yang bisa kita jelaskan. Untuk berikutnya, selain kita meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dalam perbuatan, tiga hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang beriman pasti dia yakin di dalam hatinya. Orang yang beriman pasti dia pernah mengucapkan atau paling tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang ketiga adalah menjalankan niatnya itu dengan perbuatan, misalnya dengan melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, seseorang apabila beriman kepada Allah, maka
ada tanda-tandanya, diantaranya adalah dalam sikapnya, perbuatannya, ucapannya selalu mencerminkan iman kepada Allah. Artinya apa? Di dalam hatinya dia senantiasa yakin bahasanya hanya Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Di dalam hatinya tercermin dalam sikapnya, dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya. Misalnya dalam ucapan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dalam perbuatannya dia cenderung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di dalam ajaran Islam ada 6 rukun iman yang tergabung dalam kalimat amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna dari kata asma dan husna. Asma itu artinya adalah nama, husna adalah yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, yang banyaknya adalah 99. Namun pada kesempatan ini Pak Guru hanya menjelaskan ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, kemudian As-Sami, Al-Basir, kemudian Al-Khabir. Itu mungkin yang perlu saya jelaskan kepada anak-anak. Yang pertama adalah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Kita mengetahui bahasanya Allah SWT itu mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di dalam hati kita maupun di luar hati kita. Bahkan sesuatu yang sangat kecil di dasar lautan Allah SWT tahu. Sehingga kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah hendaklah berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah, karena Allah akan mengetahui. Namun demikian kita sebagai manusia juga bisa mengikuti atau menggunakan Asmaul Husna berupa Al-Alim ini sebagai acuan kita. Karena apa? Manusia itu juga harus tahu akan segala sesuatu yang sifatnya indrawi atau yang nyata. Misalnya kita harus tahu bagaimana kejadian hujan. Kita tahu melalui pelajaran pendidikan IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Kemudian kita mengetahui bagaimana terjadinya banjir, sebab-sebabnya, akibatnya, semuanya itu hendaklah kita pelajari, karena kita juga meyakini akan kebenaran nama Allah Al-Alim, yaitu Maha mengetahui, sehingga manusia bisa mengikuti apa yang menjadi sifat Allah yaitu Al-Alim ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai pelajar hendaklah berupaya bagaimana kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Selanjutnya anak-anak, kita melanjutkan materi tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya adalah Maha Waspada atau Maha Teliti. Artinya Allah sangat teliti terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya.
setiap aktivitas hambanya senantiasa dipantau oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Kita tahu ada malaikat yang mencatat amal kebaikan kita dan amal kejelekan kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Tentunya kita sebagai hamba Allah adalah senantiasa meyakini akan kebenaran hal ini, sehingga dalam aktivitas kita, dalam perilaku kita hendaklah senantiasa berhati-hati, jangan sembrono. Dalam artian apa yang kita lakukan ini senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita sebagai seorang pelajar harus memiliki sikap yang teliti, sikap hati-hati, sikap waspada terhadap hal-hal yang kita lakukan. Apakah hal itu baik atau tidak tergantung kepada ketelitian kita dalam melihat atau menjalankan segala sesuatu. Mudah-mudahan sebagai anak kita senantiasa waspada akan hal-hal yang jelek dan senantiasa melaksanakan hal-hal yang Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya anak-anak, Asmaul Husna yang ketiga yang saya perlu sampaikan adalah As-Sami. As-Sami artinya adalah maha mendengar. Allah SWT maha mendengar segala sesuatu yang diucapkan makhluknya, baik yang ucapannya mungkin sangat tidak dengar, tapi Allah maha mendengar. Oleh karena itu Allah memiliki pendengaran yang tidak terbatas. Lain dengan manusia, kalau manusia pendengarannya terbatas, hanya jarak beberapa, tapi Allah SWT maha mendengar apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Oleh karena itu marilah kita berupaya agar apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik. Apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga dengan demikian kita sebagai seorang pelajar adalah bisa mengambil hikmah dari sifat Allah yang As-Sami, yaitu maha mendengar. Artinya apa? Anak-anak juga harus berhati-hati berkata-kata, harus berkata-kata yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu sami'un alim, yang artinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan yaitu Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah SWT maha melihat segala sesuatu, baik yang ada di daratan, di lautan maupun di angkasa. Semuanya Allah tahu. Sekecil apapun makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah SWT tahu. Termasuk apa yang kita lakukan, itu semuanya Allah SWT tahu. Kita sebagai hamba Allah hendaklah bisa menjadikan Asmaul Husna Al-Basir ini sebagai acuan kita, dalam artian kita sebagai hamba Allah hendaklah bisa mengetahui fenomena-fenomena alam, terjadinya banjir, tanah longsor, itu semuanya bisa kita jadikan sebagai ilmu bagi kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itulah sebagai cerminan kita di saat pandemi ini, Allah SWT juga tahu bahasanya virus corona itu adalah makhluk Allah yang paling kecil. Namun Allah tahu makhluk itu bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tidak usah berkecil hati. Kita hendaklah memohon kepada Allah, mudah-mudahan virus corona yang saat ini melanda di negara kita dan negara-negara yang lain itu segera sirna. Dan kita harus yakin bahasanya Allah lah yang akan menghancurkan atau menghilangkan, membuat virus corona tidak berkembang lagi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita umat Islam agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hikmah beriman kepada Allah sebenarnya sangat banyak. Namun kita bisa menyimpulkan ada 3 hikmah iman kepada Allah. Yang pertama adalah agar hati kita menjadi tenang. Kenapa? Dengan beriman kepada Allah SWT, maka hidup kita akan tenang dan apa yang kita lakukan akan senantiasa mudah karena semuanya didasari atas keinginan untuk mendapat ridho daripada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Yang artinya sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Selanjutnya, hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang beriman kepada Allah akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah jelas-jelas orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah hendaklah senantiasa menjalankan keimanan dengan setulus-tulusnya. Karena dengan beriman kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun hambanya, termasuk wabah corona ini. Semoga mendapat pertolongan dari Allah, dihilangkan dari muka dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selanjutnya, hikmah iman kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Manusia tidak akan rugi apabila dia senantiasa beriman kepada Allah. Setiap langkahnya, setiap kegiatannya, setiap aktivitasnya akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hikmah yang bisa kita ambil dalam menjalankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3, Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Terus sekalian, demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa diserap dan dipahami oleh anak-anak semuanya berkaitan dengan lebih dekat dengan Allah dan nama-namanya. Semoga tayangan-tayangan yang sudah kita lihat tadi juga bisa menjadikan keimanan kita semakin bertambah. Oleh karena itu, marilah materi pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha mendengar. Artinya Allah SWT adalah